Haleluya, shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Buat sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi dan memberkati kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami kembali merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu diperbaharui oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, tegur kami ya Tuhan, nyatakan janji-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga hari ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan untuk kami pegang, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat waktu ini, dan kami siapkan hati kami buat firman-Mu. Engkau juga memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Lukas pasal yang ke-12 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan menjelaskannya secara ekspositori saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Lukas pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan di atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara di pagi hari ini adalah di mana
Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus takut kepada Allah. Bahkan dia menegaskan bahwa sekalipun mereka harus bertaruh nyawa, mereka harus tetap memilih untuk takut kepada Allah. Karena dikatakan ayat 4, "Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi." Jadi sekalipun waktu itu misalnya murid-muridnya menghadapi ancaman, harus bertaruh nyawa dalam mereka mengiring Tuhan, mereka harus tetap takut kepada Allah. Kita akan belajar apa alasannya sehingga murid-muridnya harus tetap takut akan Tuhan. Dan saya rindu kita belajar hari ini, saudara, bahwa dalam perjalanan hidup kita, kita harus takut akan Allah lebih daripada semuanya. Takut akan Allah lebih daripada semua manusia. Sekalipun mungkin manusia itu sanggup mencabut nyawa kita, tetapi takut akan Allah harus melebihi kepada takut akan manusia. Saudara, yang Yesus ajarkan di sini, bentuk takut akan Allah itu adalah hidup dalam kebenaran. Karena dia berkata, hati-hatilah terhadap ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan. Jadi Yesus mau mengajarkan jangan sampai engkau mengikut Tuhan ada dalam kemunafikan. Tapi harusnya kamu hidup dalam kejujuran, kamu hidup dalam kebenaran, dalam mengikut Tuhan. Itulah bukti takut akan Allah. Hari ini, saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Adakah kita hidup takut akan Allah? Di mana kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kejujuran. Dalam kita mengiring Tuhan, bukan manusia yang kita takuti, bukan pendeta yang kita takuti, bukan karena kita segan kepada seseorang maka kita tidak berbuat dosa di hadapannya, tetapi karena memang kita benar-benar takut kepada Allah. Kenapa, saudara? Karena terlalu banyak orang yang masih lebih takut melihat manusia daripada melihat Tuhan. Ketika di depan pemimpinnya, di depan teman-temannya, dia tidak melakukan dosa, tapi ketika dia hanya di depan Tuhan, dia hidup dalam dosa. Itu satu bukti bahwa dia belum benar-benar hidup takut akan Allah. Sedangkan Tuhan Yesus mengajarkan, bahkan seharusnya sekalipun engkau di depan manusia dan manusia itu sanggup mencabut nyawamu, engkau harus tetap lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dan kita akan lihat, saudara, kita akan belajar mengapa kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia, siapapun dia dan bagaimanapun kondisinya. Kita lihat ayat yang kelima. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia. Ini menunjuk kepada Allah. Dan alasannya ditegaskan di sana. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Kenapa setiap manusia, kenapa murid-muridnya, kenapa saya dan saudara harus lebih takut kepada Allah dengan hidup dalam kebenaran, dengan hidup dalam kejujuran di hadapan Allah daripada kepada manusia, sekalipun mungkin manusia bisa mengancam kita, saudara? Kenapa? Karena yang pertama, kita harus takut akan Allah lebih daripada semua, karena Allah bukan hanya sanggup mencabut nyawa kita, tetapi Dia juga sanggup melemparkan kita ke dalam api neraka. Artinya apa? Kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita tidak hidup takut akan Dia, maka neraka yang akan menjadi bagian kita. Bayangkan, saudara, hidup di dunia ini hanya sebentar. Penuh pergumulan, penuh penderitaan, penuh masalah, penuh persoalan. Alangkah menyedihkannya jika hidup singkat dan penuh masalah, persoalan, penuh pergumulan ini akan berakhir di neraka sampai selama-lamanya. Akan berakhir dalam penderitaan sampai selama-lamanya. Saya percaya tidak ada kita yang ingin hidup kita berakhir dalam penderitaan. Di dunia ini, saudara, ada berbagai macam kehidupan. Ada orang yang di dunia akan menderita dan mati pun masuk neraka. Ada orang yang di dunia mereka menderita dalam mengikut Tuhan, tapi mati masuk sorga.
Tapi ada orang yang di dunia diberkati oleh Tuhan dan kemudian mati juga masuk sorga. Artinya di dunia senang, nanti pun mereka hidup dalam kesenangan. Dan saya percaya saudara bahwa ketika kita memilih hidup takut akan Tuhan, Allah akan memberikan sukacitanya. Kita akan lihat nanti berkat-berkatnya, perlindungannya, penyertaannya, damainya. Sekalipun memang dalam kita menjalani kehidupan kita akan ada pergumulan, akan ada masalah, akan ada persoalan, tapi dalam menghadapi itu semua ada campur tangan Tuhan, sehingga di dunia ini pun sukacitanya menjadi bagian kita, dan nanti ketika kita mati, kita pasti masuk sorga sampai selama-lamanya, karena Yesus yang telah menebus kehidupan kita. Itu sebabnya jalanilah hidup takut akan Dia, dengan hidup dalam kebenarannya, dengan hidup dalam firman-Nya, hidup dalam kejujuran. Jangan hidup dalam kemunafikan seperti orang-orang Farisi yang kelihatan rohani, kelihatan begitu taat beragama, tetapi mereka memiliki ragi, yaitu kemunafikan. Biarlah saya dan saudara dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita hidup dalam kebenarannya. Hari demi hari kita jalani dengan mentaati firman-Nya. Itulah bukti kita takut akan Dia, kita hidup dalam iman. Dan dengan demikian saudara, kelak sorga yang menjadi bagian kita. Di dunia ini ada sukacita, damainya ketika kita menjalani hidup kita yang penuh pergumulan, persoalan dan sebagainya. Tetapi nanti juga kita akan meraih sorga sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena dikatakan orang yang tidak takut akan Tuhan itu akan dilemparkan ke neraka sampai selama-lamanya. Itu sebabnya hiduplah takut akan Tuhan. Jalani hari-hari saudara dengan takut akan Dia, hidup dalam firman-Nya. Kemudian saudara, yang kedua, kita lihat ayat yang ke-6. Kenapa di dalam perjalanan hidup kita harus memilih hidup takut akan Tuhan, apapun situasi, apapun resiko, apapun keadaannya? Kita lihat ayat yang ke-6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung jumlah semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Yang kedua yang mau ditegaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kenapa mereka harus hidup takut akan Allah, adalah sekalipun ada ancaman dan sebagainya, karena ditegaskan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Artinya burung pipit itu murah sekali. Tapi sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Burung pipit yang murah yang dijual 5 ekor 2 duit, yang begitu murahnya, itu pun tidak ada yang dilupakan Allah. Apalagi kamu, ditegaskan di ayat 7, rambut di kepalamu pun terhitung. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kenapa kita harus hidup takut akan Allah? Karena kita begitu berharga di mata Tuhan, dan Dia tidak akan melupakan kita. Kalau burung pipit pun tidak Dia lupakan, kita pun tidak akan Dia lupakan. Bahkan rambut di kepala saudara pun dihitung oleh Tuhan. Mungkin setiap saudara sisiran ada rambut saudara yang jatuh, tapi saudara tidak tahu. Ataupun mungkin saudara tahu, saudara tidak pernah hitung. Tapi Tuhan berkata rambut di kepalamu pun terhitung. Itu sebabnya pilih hidup takut akan Tuhan saudara, karena saudara tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, masalah di keluarga, masalah dalam bisnis saudara, masalah dalam pekerjaan saudara, tetap pilih hidup takut akan Tuhan, karena Dia akan menyatakan pembelaannya. Rambut di kepalamu pun terhitung. Allah akan membela kehidupan saudara. Jalani hidup takut akan Tuhan. Itu alasan kedua, karena kita akan diperhatikan Tuhan, karena kita berharga di mata Tuhan. Lalu yang ketiga saudara, di ayat yang ke-8 di sana ditegaskan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Ayat 8 dan 9 ini mau ditegaskan saudara, bahwa bentuk takut akan Tuhan itu adalah pengakuan di depan manusia. Artinya tidak malu mengakui di depan manusia bahwa dia percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah juru selamatnya. Artinya juga bahwa dia jadi kesaksian bagi banyak orang. Maka jika
orang tersebut atau murid-muridnya atau saya dan saudara, kita mengakui Tuhanlah juru selamat kita, Tuhanlah Allah kita di depan banyak orang. Kita menunjukkan, kita menjadi saksi kepada banyak orang bahwa Tuhanlah Allah kita, Tuhanlah juru selamat pembela kita. Maka dikatakan bahwa dia juga akan diakui di depan malaikat-malaikat Allah di sorga. Yang ketiga, saudara, kenapa kita harus memilih hidup takut akan Tuhan? Di mana yang ketiga ini, bentuk hidup takut akan Tuhan itu adalah kita mengakui Tuhan di depan banyak orang. Kita menjadi saksi di depan banyak orang. Kenapa, saudara? Karena dengan demikian kita pun akan diakui di depan malaikat-malaikat Allah di sorga. Kelak kita pun akan diakui bahwa kita adalah orang-orang yang hidup takut akan Dia di sepanjang hidup kita. Bayangkan, saudara, jika satu saat kita berdiri di hadapan Allah dan kemudian Yesus memperkenalkan kita kepada malaikat-malaikat dan mengatakan bahwa inilah orang yang hidup takut akan Allah di sepanjang hidupnya. Bukankah betapa indahnya masa itu nanti, saudara? Dengar, dan itu akan terjadi bagi orang-orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan di pagi hari ini, di mana kita sudah belajar, pilihlah hidup takut akan Allah. Bagaimana cara hidup takut akan Allah? Hidup dalam kebenaran, tidak seperti orang Farisi yang munafik. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, hidup dalam integritas, dalam saudara menjalani hidup saudara. Dan juga bagaimana cara kita untuk hidup takut akan Tuhan? Akui bahwa saudara anak Tuhan, tunjukkan bahwa saudara anak Tuhan, dan saksikan bahwa saudara anak Tuhan. Maka dengan demikian, maka yang pertama yang Tuhan tegaskan adalah bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan, sorga yang menjadi bagiannya. Karena orang yang tidak takut akan Dia, neraka yang akan menjadi bagiannya. Dan yang kedua, orang yang hidup takut akan Tuhan diperhatikan oleh Tuhan. Karena burung-burung pun Dia perhatikan, apalagi kamu yang jauh lebih berharga. Dan orang yang takut akan Tuhan akan diakui di depan malaikat-malaikat di sorga. Puji Tuhan, saudara. Hari ini saudara akan menjalani hari saudara, bahkan di sepanjang kehidupan saudara. Jalani hidup takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang menghalalkan dan membenarkan hal-hal yang kadang-kadang tidak benar. Tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak lagi mempedulikan Tuhan, buktikan bahwa saudara adalah anak Tuhan. Tunjukkan saudara hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan juga akan menunjukkan bahwa saudara adalah orang yang layak masuk sorga, bahwa saudara adalah orang yang layak untuk dibela, dan bahwa saudara adalah orang yang akan diakui di depan malaikat-malaikatnya di sorga. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, memberikan semangat baru, sukacita baru bagi saudara dalam saudara menjalani hari saudara hari ini. Kita akan berdoa bersama, saudara. Mari naikkan doa-doa saudara dengan penuh iman. Dan saat ini biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi saudara. Terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Dan percaya, saudara, bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara. Tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa, saudara. Teruslah memohon kepada Tuhan. Sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga,
Saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian. Mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam
pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh, berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu.
Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini. Ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke hari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara. Maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silakan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.